penebangan pohon itu dilakukan oleh pihak ketiga. Faktanya saya nggak bisa jawab, akhirnya saya tanya sendiri. Kemarin pada waktu saya jalan-jalan ke Ayani kan ditanya, kok ditebangi Pak, itu katanya mau buat pedestrian, tapi kok nggak ada sosialisasi dengan warga. Beginilah ketika pekerja mengangkut kayu gelondongan di Jalan Ayani, Kota Nganjuk, Jawa Timur pada Senin 30 Agustus 2021. Penebangan pohon yang merupakan aset pemerintah daerah tersebut dilakukan menyusul rencana pembangunan pedestrian yang pekerjaannya telah selesai dilelang dan dikabarkan telah ada pemenang proyek bernilai puluhan miliar tersebut. Penebangan puluhan pohon yang merupakan aset pemerintah daerah itu saat ini dipersoalkan oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk. Belum diketahui apakah penebangan itu melanggar aturan yang ada atau ada hal lain yang membuat wakil rakyat akan memanggil sejumlah dinas terkait dengan rencana proyek pembangunan pedestrian itu. Ditemui Akurasi TV di Gedung Wakil Rakyat, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk Marianto yang berada di dalam kantor Wakil Ketua DPRD Jianto menyampaikan, dinas terkait seharusnya lebih dahulu melakukan koordinasi sebelum melakukan penebangan. Hal itu dikarenakan pohon tepi jalan merupakan aset dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, politisi PDI Perjuangan tersebut menyampaikan sesegera mungkin melakukan pemanggilan terhadap seluruh dinas terkait rencana pembangunan proyek pedestrian Jalan Ayani, Kota Nganjuk, karena hingga saat ini pihaknya mendapat masukan jika rencana pembangunan proyek bernilai puluhan miliar yang telah dimenangkan salah satu rekenan Pemkab Nganjuk itu belum disosialisasikan kepada masyarakat. Kalau kita rapat dengan dinas terkait belum. Kalau saya sendiri selaku ketua komisi hanya melakukan telepon dengan kepala dinas, baik kepala dinas Perki maupun LH, mereka saya tanya, kok dipotong, dasarnya apa? Katanya sudah ada koordinasi dengan berbagai macam pihak, salah satunya Perkim, Aset, dan LH terkait dengan penebangan pohon itu. Dan penebangan pohon itu dilakukan oleh pihak ketiga, karena pihak ketiga nanti mungkin yang akan menjual pohonnya atau mungkin yang membeli pohonnya, kita nggak tahu, yang jelas itu. Terus dari aset saya tanya, katanya sudah sesuai prosedur penghapusan aset berupa kayu. Harusnya mekanisme penebangan itu seperti apa? Apakah DPR harusnya dikasih tahu atau memang itu kewenangan dari Pemda atau gimana? Harusnya namanya penebangan, karena itu di situ nanti rencana ke depan ada yang namanya proyek pedestrian, harusnya itu DPR itu tidak ngomong lah, ben tahu, ben kita itu kalau ditanya masyarakat itu nggak bisa jawab. Faktanya saya nggak bisa jawab, akhirnya saya tanya sendiri. Kemarin pada waktu saya jalan-jalan ke Ayani kan ditanya, kok ditebangi Pak, itu katanya mau buat pedestrian, tapi kok nggak ada sosialisasi dengan warga. Lah itu yang jadi pertanyaan bagi saya. Dan harusnya wajib memang dinas itu harusnya ya punya rasa pemberitahuan lah kepada DPR, khususnya komisi yang membidangi. Jadi intinya di situ. Kalau nggak otomatis yo nanti bulan ini, minggu depan ini, awal bulan kita akan mengadakan rapat dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah penebangan pohon tersebut. Tapi secara aturan melanggar tidak itu penebangan itu? Kalau secara aturan kita belum lihat aturan detailnya. Tapi kalau secara adat kita harusnya ya ada unggah-ungguh lah dengan DPR atau mungkin dengan warga sekitar, diajak ngomong ini mau ditebang. Kalau aturannya saya belum melihat itu melanggar hendaknya. Yang jelas nanti ketemunya nanti pada waktu rapat dengan pihak-pihak yang terkait. Berarti etika dalam penerapan kebijakannya kurang ya? Saya kira kalau masalah bicara etika ya salah satunya itu kurang bijaksana lah antara baik LH maupun dinas Perkim. Harusnya mereka kan ya namanya mitra kerja, kita yang menganggarkan pedestrian tersebut, kita juga yang tahu posisi anggaran tersebut. Kita kan juga harus dikasih beritahu lah, minimal diberitahu suratnya atau kita diajak sosialisasi ini mau ada penebangan pohon, bagaimana pendapat dari Komisi 3 terkait dengan bidang itu. Bagaimanapun nantinya hasil dari rencana rapat kerja Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk dengan dinas terkait yang berhubungan dengan rencana pembangunan proyek pedestrian di Jalan Ayani, Kota Nganjuk,
diharapkan menemukan titik temu sehingga masyarakat terutama warga yang tinggal di sepanjang Jalan Ayani tidaklah dirugikan. Dari Kota Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.